sudah saya sebutkan ya, bolos, bullying. Kasus yang paling ditakutin anak kalau sekolah itu kan bullying ya. Anak yang ngebully itu hampir pasti bapaknya tidak memperhatikan dia. Bagi anak, perhatian itu sama pentingnya dengan makan dan minum. Bagi orang tua yang punya anak kecil, pasti tahu deh, itu bocil tuh umur 3-4 tahun, nggak dikasih makan minum seharian, nggak lapar dia. Bisa kuat, masih lari sana sini main-main, seharian kagak ada laparnya, beneran. Tapi kalau tidak diperhatikan 5 menit aja, ngerengek. Ada aja yang adeknya diusilin, yang mainan dibanting, yang panci diubek-ubek, ada aja tingkahnya untuk mendapatkan perhatian. Sekarang kita mau lanjut apa dampak dari ketidakhadiran sosok ayah pada anak perempuan sekarang. Nah, kalau pada anak perempuan memang yang dominan ini adalah perilaku seksual. Karena pertama kali kan banyak yang bilang tuh istilahnya cinta pertama seorang anak perempuan itu ya ayahnya. Jangan sampai jadi patah hati pertamanya, Pak. Saya bunuh diri nih gara-gara kamu. Si anaknya tetap nggak mundur. Malah dia persilahkan, ayo ditatangin, dijabanin sama dia. Jadi kita harus hati-hati banget ketika anak kita tuh kayaknya nggak apa-apa, kayaknya kalau saya nggak merhatiin anak saya, selama saya kasih dia uang, selama saya kasih dia fasilitas, kayaknya anak saya baik-baik aja deh, nggak kayak gitu. Untuk membesarkan seorang anak, ibunya sendirian. Kadang-kadang double lagi perannya, sambil bantu cari uang, sambil juga membesarkan anak. Ini yang buat banyak emak-emak sama anaknya kalau ngomong suaranya 7 oktav. Gak bisa manggil dek, gak bisa. Adek! Suaranya tuh harus kayak gitu. Dikit-dikit nyubit ke anaknya, dikit-dikit bentak ke anaknya, nyuruh anaknya tuh gak pernah dengan suara lembut. Dan masyarakat kita menormalisasikan, namanya ibu-ibu emang kayak gitu, sukanya bentak-bentak. Namanya ibu-ibu emang kayak gitu, gampang nyubit ke anaknya. Enggak, seorang ibu ketika dia nyubit anaknya, yang sakit bukan anaknya, dia yang lebih sakit. Tapi karena masyarakat kita memberi beban terlalu banyak kepada seorang ibu, akhirnya ibunya merasa burn out dan muncullah kekurangan-kekurangan dalam pengasuhan seperti tadi. Jadi kira-kira gitu ya dampaknya kepada pasangan, kepada anak perempuan, dan kepada anak laki-laki. Bagaimana membangun chemistry pada anak jika sosok seorang ayah itu LDR dari keluarga sehingga anak itu lebih menurut pada ibunya nih Bu? Bunda Halimah, silahkan Bunda Halimah. Membangun chemistry ketika kita lagi berjauhan posisinya sama anak itu memang agak gampang-gampang susah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetapkan jadwal rutin. Apakah setiap hari ketika sebelum anak ini tidur kita sudah ada di rumah jam 9? Usahakan. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk datang secara fisik, misalnya Papa akan telepon-teleponan sama kamu, video callan sama kamu setiap jam sekian. Itu dikasih waktu rutinnya. Untuk apa kita kasih waktu rutin? Bayangkan kita lagi nunggu bis. Kita nunggu bis, terus kita nggak tahu bisnya itu datangnya kapan. Kita jadi gelisah ya. Ini datangnya masih sejam lagi, atau 10 jam lagi, atau kapan. Tapi begitu misalnya kita nunggu bis, di papan pengumumannya tertulis bis datang 30 menit lagi, kita bakalan lebih tenang. Meskipun 30 menit itu adalah waktu yang lama, kita punya patokan, oh datangnya itu 30 menit lagi. Sehingga harus kita set jadwal yang rutin, kita bakalan ngobrol mungkin via chat atau via video call, via telepon dengan anak, dan itu harus ditempatin. Entah itu 2 hari sekali, seminggu sekali, setiap hari, silahkan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngobrol sama anak, usahakan kita lebih banyak mendengar dibandingkan ngomong. Karena kalau kita
Kita nih kadang-kadang sebagai orang tua kita khawatir, saya kalau mau ngomong sama anak saya harus memanfaatkan waktu ini untuk menasehati dia, kasih kata-kata wejangan, mutiara, segala macam gitu ya. Kita pengennya ngomong. Padahal yang dibutuhkan anak adalah didengar. Jadi fokus untuk mendengar anak. Kita lontarkan aja 1-2 pertanyaan awal. Bagaimana cara memberitahu atau mengajarkan anak untuk dapat mengambil keputusan di usia 25 tahun ke atas. Jadi untuk melatih dia dalam memilih bisa kita lakukan seperti ini. Pertama, percaya. Kadang-kadang orang tua ngasih pilihan ke anak tapi nggak percaya. Kamu mau pilih jurusan IPA atau IPS? IPS bu, yakin IPS. Kamu bukannya rajin sukanya IPA, bukannya waktu kecil kamu kayak gini, bukannya ya jadinya nggak jadi milih anaknya karena pilihannya udah ditentang duluan. Coba belajar percaya sama pilihannya. Dan ajarkan kepada anak bahwa ketika kamu sudah memilih, tidak bisa mundur lagi. Kalau kamu memilih IPA atau IPS misalnya, atau milih jurusan kuliah, atau milih sebuah perusahaan, kamu nggak bisa mundur lagi. Sekali jalanin sampai selesai ya nak. Mama akan mendukung kamu, tapi tidak untuk mundur, mendukung kamu untuk maju terus. Chat itu ada pertanyaannya begini Bunda, bagaimana Bunda dengan kasus kedua orang tua yang sudah bercerai sedangkan anak-anaknya ini diasuh oleh ibunya, lalu ibunya ini bekerja di malam hari karena harus membiayai atau menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana anak ini di masa depan nanti, dan juga bagaimana membersamainya jika anak ini remaja ke depannya Bunda. Menjadi single mom atau menjadi orang tua tunggal itu tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak mungkin berhasil. Banyak sekali orang tua tunggal yang berhasil. Jadi Bunda jangan khawatir. Yang pertama yang harus diselesaikan justru adalah ibunya sendiri, mamanya sendiri. Apakah mamanya sudah benar-benar pulih dari luka perceraian atau belum? Jangan-jangan mamanya nggak punya waktu nih untuk menyelesaikan luka, karena putus pacaran aja itu sakit, apalagi bercerai dari sebuah pernikahan itu berat. Itu membuat kita mempertanyakan, apakah aku tidak layak dicintai, apakah aku memang bermasalah segitunya sampai nggak ada yang betah nikah sama aku. Banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab tentunya ketika kita bercerai. Jadi yang harus pertama diselamatkan dalam hal ini adalah apakah ibunya sudah selesai dengan luka perceraian. Apakah ibunya sudah pernah cerita ke konselor pernikahan? Kalau peran ayah itu besar untuk anak, terus ada yang berkomentar nih, kasihan banget nih ayahnya ngomong anak, kan udah capek cari uang kok diikut libatin nih jadi ngomong anak juga gitu. Ada yang mungkin ibu lain mungkin beri bully ya, padahal secara ilmu kami juga paham nih bahwa tuh peran ayah tuh sangat penting ya untuk anak-anak dalam membersamai anak, dan juga untuk berbagi dengan anak. Dari arah ayah tuh harus hadir juga nih. Jadi bagaimana Bunda? Tinggal dibalas kayak gini aja Bu. Ya lebih kasihan kalau saya kerja 24 jam nonstop ngasuhin anak. Emangnya saya robot gitu ya? Karena kadang-kadang berpikirnya ibu rumah tangga ini yang banyak persepsi salah di masyarakat kita. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dianggap bukan pekerjaan. Ibu itu bekerja loh. Jadi kecuali ketika bapaknya pergi kerja, ibunya nonton drakor seharian di rumah. Nah, itu berarti ibunya punya waktu istirahat. Kebanyakan ibu-ibu ini kan mengandalkan waktu istirahatnya ketika suami pulang, dititipin anak, sama-sama bekerja. Apakah suaminya capek abis kerja masih ngomong anak lagi? Tentu capek. Tapi demikian juga ibunya capek, nggak punya waktu istirahat sama sekali.